Ya, kalau melihat dari itu kan keterangan saksi fakta yang dihadirkan di persidangannya si Amar ya, untuk mengenai situasi yang terjadi di Salemba kayak gimana. Ya memang bukan rahasia umum lagi, seperti yang sebelumnya saya ungkapkan ya. Kalau misalnya ditemukan ada barang atau ada benda haram ya, narkotika di lapas, itu yang patut dipertanyakan adalah oknum-oknumnya pasti ada. Karena kenapa? Dia bisa masuk ke lingkungan lapas sendiri atau ke lingkungan yang memang di Jenpas itu kan nggak mungkin turun dari langit atau tumbuh dari tanah. Dia pasti dibawa oleh atau dibiarkan oleh oknum-oknum petugas. Hal ini memang menjadi problem ya di setiap negara maupun di setiap penjara, di pemasyarakatan itu pasti hal ini tuh menjadi yang kebocoran, apalagi negeri yang memang terkenal koruptif, ya kan. Kalau korupsinya tinggi pasti hal kayak begini nih sangat mudah karena tidak ada pengawasan bertingkat. Orang dengan mudahnya memaafkan dengan alasan perut ya, menghalalkan semuanya padahal itu hal-hal yang dilarang. Dan sampai ibaratnya Amar meminta para oknum petugas tersebut diproses juga secara hukum seperti dia. Ini gimana Bang? Yang jelas memang itu terpisah ya dengan perkara yang sedang berjalan. Makanya kan begini, saya bukan mau mengomentari bagaimana menangani sebuah perkara, akan tetapi dalam sebuah pembelaan itu kan mesti yang namanya konsisten, kemudian dia konkuren ya, sinergi dari hulu ke hilir sehingga mendapatkan muara hasil yang benar-benar sesuai dengan harapan. Harapannya apa? Pada faktanya memang dicoba dinarasikan bahwa narasi dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu tidak benar. Yang benar adalah bahwa si Amar ini cuma pemain kecil. Memang dia coba-coba suka pemakai narkoba lah. Dia pemakai biasa aja. Dia bukan pengedar. Kan begitu. Tapi kan tuduhannya kan ada barang 100 gram yang dia coba edarkan dan itu ada padanya. Nah, artinya kan yang harus dikejar sebetulnya barang itu benar-benar ada padanya nggak? Dia terima dari siapa, kapan, dan memang berulang kali atau enggak? Karena memang nggak bisa kita mencoba menutup satu fakta, ya kan, untuk memutus satu rangkaian fakta-fakta yang lain. Karena fakta-fakta itu kan nggak berdiri sendiri. Dia urut dari kejadiannya dari, ya kasaran gini. Amar bisa masuk ke situ kan pasti ada kejadiannya. Dia masuk dapat ditahan di Salemba, sebelumnya juga ditahan di Salemba juga. Nah, dia dapat barang dari siapa? Itu kan kayak lingkaran setan, muter aja di situ. Dia nggak bisa tiba-tiba dia bilang dia nggak pakai narkoba sama sekali, nggak mungkin. Dia pemakai. Nah, pemakai itu pasti ada bandar atau dealer atau distributor atau apalah kurirnya yang bisa nganterin. Nah, tinggal orang-orang tengahnya ini siapa yang berbisnis di narkoba ini. Nah, oknum-oknum ini memang kalau memang mau diungkap harus terungkap semua. Akan tetapi ingat, negeri ini kan Konoha ini kan paling korup, ya kan, karena guru besar korupsinya aja di pahlawan nasional. Jadi kalau kita mencoba membersihkan sesuatu dengan sapu, tapi sapunya itu yang make orang kotor, memang koruptif, sifatnya korupsi, dia ingin memperkaya diri sendiri tanpa hak. Nah, artinya untuk mencapai yang diagung-agungkan keadilan itu jauh. Apalagi kan kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri aja itu mesti jelas, ya. Artinya kan kepastian yang model apa? Karena kenapa? Penegak hukumnya korup. Mau diputer gimana pun pasti nggak mau ngaku. Kalau dia nggak ngaku, ya apalagi yang kita pernah dengar ya, yang baru-baru ini, orang mau
menegakkan, membantu polisi untuk menegakkan hukum, mengejar begal, tersangka dia. Hukum Indonesia cukup aneh. Nah, tambah lagi anggota DPR-nya bilang, jangan kepastian hukum, tapi keadilan. Lah, keadilan kalau nggak masuk pengadilan, siapa yang tahu? Nah, sistem hukum carut-marut model begini, ini mau dibawa kemana? Nah, ditambah lagi, masyarakatnya sangat-sangat di bawah standar, artinya nggak punya keinginan untuk maju. Yang paling penting perutnya kenyang. Dia makanya secara demokrasi nggak punya otak dan pikiran dan hati yang bersih untuk melangkah masa depannya mau gimana. Contohnya apa? Lawan arah dibiarkan, diperbolehkan dan dianggap biasa. Nah, hal-hal sedemikian inilah yang makanya dibilang sama si Amar, katanya ini ada petugas yang memang sekotor itu. Nah, dia udah tahu dari lama, dia kan bukan penghuni baru. Kenapa nggak dari dulu aja dia laporin? Ada apa? Nah, sekarang tiba-tiba dia muncul kayak revelation, ya, ada wahyu, dia tiba-tiba menjadi orang yang paling suci sedunia, tiba-tiba yang lain salah, yang paling benar. Nggak gitu juga lama. Harusnya kalau memang kamu sudah tobat, kapok bener nih, tobatan nasuha, artinya memang mesti rapi itu. Tapi ingat, bahasa tobatan nasuha ini bukan perkara kamu ngomong pertama kali. Ada 1, 2, 3 kali loh kamu ngomong kan gitu. Artinya orang mau percaya gimana? Dan sampai dari pihaknya juga Amar bilang minta ke Pak Menko, Pak Yusril atau Dirjen Lapas atau lain sebagainya untuk cross check lah, ibaratnya ada oknum yang memalak Amar Zoni sampai hampir 3M. Dan akhirnya Pak Yusril, Pak Menko ngomong dia akan meng-cross checknya apa benar. Itu kan hanya misalnya mungkin saja itu di media dibesar-besarkan atau gimana, nanti kita akan cross check sampai ibaratnya buka suara lah, gimana Bang Amar? Ya jelas lah, yang namanya pejabat publik tanpa harus ada kejadian pun dia harus cross check. Karena kenapa? Logika umumnya ada barang haram di dalam kawasan tertutup yang diawasi oleh penegak hukum. Logika mana itu bisa masuk tanpa ada campur tangan oknum? Iya kan? Kalau kecuali memang masyarakat Indonesia itu bodoh dan tolol sekali gitu loh. Karena logikanya itu benar-benar dibolak-balik, dipermainkan. Artinya hukum itu menjadi sesuatu hal yang nggak pasti. Apalagi mau mencapai keadilan. Untuk menceritakan fakta aja berbohongnya terlalu banyak, berlapis-lapis, sehingga namanya perkara yang harusnya mudah jadinya rumit karena nggak enakan lah. Coba dibandingkan dengan negara Korsel, yang namanya presiden berapa kali itu dihukum. Karena kenapa? Dia korupsi, etikanya nggak main, dia bertindak benar-benar sudah menyimpangi dari konstitusi itu sendiri, langsung diproses. Nah, kalau di sini ada atasan yang nggak enakan, kita harus tutupin lah karena ini kita ada timur, semuanya benar-benar hipokrit, munafik. Dan kalau memang terus-terusan kayak begitu, keadilan yang diharapkan sama Amar mungkin ya Amar ini mesti sadar dulu, dia masih sakau apa enggak, keadilan model apa yang dia coba cari. Karena kenapa? Indonesia seruat itu, low itu, nggak ada yang lebih low lagi. Karena kenapa tadi saya bilang guru besar korupsinya pahlawan nasional. Kita mau ke arah kemanapun agak sulit ya mencoba memeramu ini. Tapi kita mencoba nih sama-sama bangkit supaya sama-sama punya pikiran yang sama, bahwa ketika kamu kena masalah hukum, Amar mencoba menceritakan sebenarnya nih. Tapi ingat, sebenarnya menurut dia, menurut fantasi dia, apa menurut fakta? Nah, harus percaya sama fakta. Nah, fakta itu gimana kita mau percaya sama orang yang notabene yang dibilang tadi ada oknum-oknum yang katanya yang menyimpangi atau koruptif sifatnya, ada ketemu barang tapi dia nggak laporkan apa segala macam. Orang-orangnya nggak bisa dipercaya, selalu berbohong, constantly berbohong. Itu menurut saya itu udah akut di pemerintahan kita. Bang, terakhir, dan Amar menyatakan ingin tetap berada di rutan, tidak mau dipindahkan atau dibalikin lagi ke Nusa Kambangan karena sudah merasa nyaman di lapas narkotika Cipinang, karena di sana ada ibaratnya ada petugas, ada yang dia merasa nyaman lah, ibaratnya aman, tidak ada apalagi penekanan atau tekanan. Gimana Bang?
Saya juga agak nggak ngerti ya penegakan hukum di Indonesia itu, apalagi yang narkoba sama korupsi ya. Kalau mau cari nyaman, mau cari aman, ya kenapa nggak dipulangin ke rumah aja, nggak usah dihukum kan? Ya, dan berdoa, sama-sama berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya dia nggak mengulangi perbuatan. Ya, kalau logikanya dipakai sedemikian, ya buat apa ada penegakan hukum? Itu jawabannya. Bang, tapi kalau menurut abang, dia ibaratnya ngomong ada petugas, ada oknum, ada pihak dia penyidik juga ada oknum, di dalam dia masih di ini ya apa koridor di ibaratnya di proses hukum, terus dia melimpahkan ke petugas lain. Ini kayak mengalihkan isinya dia sebagai seorang pengedar atau gimana sih bang menurut abang sendiri? Atau mau ingin meringankan hukumannya dia? Kalau makanya saya bilang tadi kan di awal mula, kalau namanya pembelaan itu harus konvergen, harus sinergi dari hulu ke hilir, konsisten. Artinya dia mau menarasikan apa? Karena dakwaan jaksa narasinya dia pengedar. Nah, dia harus jeli pembelaan itu. Artinya mau benar mau salah, ketika argumentasi itu dipakai di depan muka persidangan, itu mau ditampilkan fakta yang mana? Kalau fakta Indonesia bobrok, semua orang tahu. Kalau Indonesia itu oknum hampir 99% oknum semua, itu fakta. Lah, tapi mau kemana? Ini yang disidang bukan itu. Yang disidang adalah dia didakwa sebagai pengedar. Jadi kalau namanya kita mencoba mengkomentari, terus jangan sampai kita juga terkecoh dan menjadi bodoh seperti Kapolres Sleman ya, yang sampai di apa namanya dihakimin di depan anggota DPR Komisi 3, dibilang bodoh lah, dibilang harus dipecat lah dan segala macam. Dalam penanganan perkara, fakta sudah terbuka bahwa ini ada yang namanya dia itu jambret. Itu diakui bersama, itu fakta. Ada barang yang diambil. Ada barang yang diambil, tiba-tiba ada yang melakukan pembelaan. Nah, pembelaan itu dianggap separuh-separuh ceritanya. Kenapa? Ada kecelakaan di situ 310. Nah, logika yang dipakai semodel begitulah yang makanya negara ini sangat ruwet.